ada kok videonya. Tolong teman-teman cermati juga bahwa Sandra Dewi itu bangun jam 10 pagi. Itu dia langsung mandi dan prepare ke mall. Kerjaan dia setiap hari seperti itu. Nah di mall itu pakai duit siapa? Kalau nggak pakai duitnya suami. Hola netizen yang tercinta. Istri Harvey Muiz terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Sandra Dewi menangis ketika mengaku meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Keterangan ini Sandra Dewi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi yang menjerat suaminya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang itu, pengacara Harvey Muiz menanyakan sejumlah rekening Harvey Muiz dan Sandra Dewi yang diblokir pihak Kejaksaan Agung. Sandra Dewi membenarkan pertanyaan ini. Ia menyampaikan sebagai brand ambassador salah satu bank di Indonesia, Sandra Dewi dan anaknya mendapatkan bayaran yang disimpan dalam rekening bank tersebut. Menurutnya, penghasilan dari bekerja sebagai brand ambassador itu 100% digunakan untuk dirinya dan anaknya. Di luar menjadi brand ambassador, Sandra Dewi menyebut anaknya juga kerap menjadi bintang iklan sejumlah produk. Pendapatan dari iklan ini disimpan di rekening bank tersebut, digabungkan dengan pendapatannya sendiri selaku aktris atau model. Sandra Dewi juga mengaku bahwa sejumlah barang dan perhiasan yang disita kejaksaan adalah hasil kerja kerasnya, termasuk 141 emas perhiasan dan tas-tas mewahnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sandra Dewi banyak banget dramanya ya. Dulu mentang-mentangnya lo artis, terus di persidangan lo ngerasa kayak aduh lo kayak tersakiti banget gitu, lo kayak menderita banget gitu perkara suami lo yang korupsi itu masuk ke dalam penjara. Lo yang katanya nggak pernah dibiayain sama suami lo, semenjak suami lo masuk ke dalam penjara lo harus pinjam sana sini, bangkrut gitu ya. Makanya kalau misalnya lo nggak mau bangkrut dan nggak mau kena masalah, jangan korupsi gitu. Lo tuh memang ya kayak dari segi pernikahan, gaya hidup, lo tuh kayak like a princess banget. Tapi ternyata di balik itu semua lo makan uang rakyat. Ya walaupun gue nggak tahu sih sebenarnya lo korupsi atau enggak, cuman lo yang tahu. Dan kalaupun emang beneran korupsi, ya kenapa gitu? Emangnya enak ya hidup mewah, berkecukupan, hidup layaknya princess pakai duit rakyat? Emangnya enak ya? Nggak tahu sih duit rakyat atau bukan. Maksudnya duit hak orang lain gitu lo pakai. Emangnya berkah ya? Ujung-ujungnya apa sekarang? Kayak gini kan? Jadi kayak ya udah stop deh dramanya, jangan dibikin kayak drama banget, drama queen tau nggak? Ya pokoknya gimana ya, susah juga sih ngejelasinnya. Gue juga kayak bingung. Mudah-mudahan gak ada lagi ya kasus-kasus korupsi. Mudah-mudahan semua artis yang nikah sama pengusaha itu nggak tersangkut lagi sama jeratan-jeratan korupsi. Hidup yang normal-normal aja, say. Nikmatin, syukurin apa yang udah lo dapet gitu. Kalau misalnya lo nggak bersyukur, ya lo akan ngerasa kurang terus gitu. Ya mulai sekarang lo belajar untuk bersyukur makanya ya. Oke neng cantik. Dari kasusnya Sandra Dewi dan Harvey Muiz yang kemudian terlibat kasus korupsi timah, kita bisa lihat walaupun sebetulnya udah banyak contoh dari para koruptor-koruptor yang lain, mereka itu sebetulnya tidak takut akan hukuman di Konoha ini gitu ya, nggak pernah takut dengan penindakan hukuman di negeri ini. Kenapa? Karena yang mereka takutkan kehilangan harta mereka. Jadi buat kalian yang masih fans beratnya artis-artis yang kemudian disinyalir punya indikasi korupsi, please sadarlah bahwa mereka ini yang membuat negara kita ini jadi brengsek, jadi hancur gara-gara apa? Gara-gara korupsi. Coba kalau nggak dikorupsi, berapa banyak pendidikan yang bisa dibantu, kesehatan yang bisa dibantu. Kalau dikorupsi akhirnya seperti ini kan. Mereka tuh takutnya hartanya ditarik. Mau percaya klarifikasi Sandra Dewi, tapi rasanya kok aneh, gak mungkin gitu loh. Yang pertama, Sandra Dewi itu artis. Artis itu banyak aktingnya, pintar aktingnya. Yang kedua, yang namanya mencukupi kebutuhan rumah tangga itu kewajiban dari si suami.
Yang ketiga, toh kita nggak tahu rumah tangga seseorang itu diberikan hadiah atau enggak. Yang pasti yang terlihat di sosial media, pesta mewah bak Cinderella dengan konsep Disneyland itu memakan biaya banyak. Terus mobil bukan atas nama dia, kan kita juga nggak tahu mana yang atas nama dia, mana yang tidak. Terus yang ketiga ya, kita pernah dan kita nggak akan pernah lupa. Ada podcast ataupun saat wawancara di salah satu stasiun TV atau podcast lah, intinya aku lupa ya, ada kok videonya. Tolong teman-teman cermati juga bahwa Sandra Dewi itu bangun jam 10 pagi. Itu dia langsung mandi dan prepare ke mall. Kerjaan dia setiap hari seperti itu. Nah, di mall itu pakai duit siapa? Kalau nggak pakai duitnya suami. Betul kata netizen yang bilang bahwa Sandra Dewi kaya dari orok. Terus dia juga artis, dia punya penghasilan. Lantas kenapa kamu si Sandra Dewi kalau tidak diberikan hadiah, tidak diberikan finansial sama suami, kenapa kamu masih bertahan, tidak menggugat cerai kalau memang itu menjadi unek-unek kamu gitu loh, dan kamu menikmati itu kemana sebelum kasus suamimu terjeblos dalam kasus korupsi dan dipenjara? Kok kamu nggak keluar-keluar? Kamu baru keluar-keluar sekarang setelah suamimu itu dipenjara dan masuk ke dalam lubang korupsi gitu ya. Nah, kemarin kamu uploadnya yang jet pribadi lah, jalan-jalan, yang makan mewah, yang tas-tas branded, yang ke mall jam 10 begitu matamu melek, bangun tidur, happy-happy aja, mewah-mewah aja. Kenapa sekarang kamu keluar-keluar, nggak diberikan hadiah, nggak diberikan finansial, dan finansial hanya untuk kebutuhan rumah dan itu ditransfer ke asistenmu? Kamu mau cari amannya ya tante ya? Sorry, aku nggak percaya karena kamu artis, pintar ngomong, pintar berakting ya. Sandra Dewi, seperti kita tahu, kalau yang saya tahu ya, tidak tahu kalau saya kurang menonton TV ya, tapi seperti yang saya tahu, seorang Sandra Dewi itu bukan artis yang multi talenta, yang warawiri banyak job di televisi dari semasa dia lajang. Tidak, setahu saya Sandra Dewi itu hanya artis berparas cantik dan hanya membintangi beberapa iklan dan beberapa kali masuk TV. Jadi kalau Sandra Dewi punya pembelaan diri dengan membantah tidak menerima transferan dari suami, itu omong kosong. Kalau Sandra Dewi menyatakan dia punya harta hasil dia bekerja dari Senin sampai Sabtu lalu dia tabungkan, itu juga omong kosong. Karena seperti saya tahu, Sandra Dewi bukan artis yang multi talenta, yang banyak job, yang mencetak uang di dunia pertelevisian ya. Sandra Dewi hidup mewah setelah menikah dengan Harvey Muiz ya, yang sekarang kita ketahui ternyata memiliki bisnis maling hasil bumi Indonesiaku tercinta ini, yaitu timah. Kalau Sandra Dewi seperti di persidangan ini ya, dia sepertinya jadi seakan-akan saya melihatnya sepertinya meremehkan persidangan ini ya, sepertinya dia menganggap enteng persidangan ini ya, dengan pembelaan diri yang ada pernah saya simak yang cukup melankolis gitu, hingga membuat orang ada beberapa orang terlihat matanya berkaca-kaca gitu. Saya sungguh, kalau saya pribadi sungguh tidak merasa prihatin ya dengan keadaan Sandra Dewi sekarang ya.
Kenapa? Sungguh saya tidak merasa prihatin karena sudah betapa banyaknya berapa tahun mereka si mata-mata sipit, keturunan mata sipit ini menikmati hasil bumi Indonesia tercinta ini ya, maling hasil bumi Indonesia tercinta ini ya. Kalau Sandra Dewi seperti akan neko-neko ataupun di dalam persidangan ini tidak fair ya, jebloskan aja ke jeruji besi, ikut suaminya mendekam di balik jeruji besi. Karena suatu mustahil seorang istri tidak mengetahui dari mana penghasilan suaminya, seorang istri tidak menerima transferan uang hasil suaminya, itu omong kosong ya. Saya pernah melihat podcast seorang Sandra Dewi bahwa dia pernah menyatakan dari jam 10 kita sudah berada di mall gitu. Setiap hari itu kita tuh nggak pernah di rumah, kita seharian tuh berada di mall gitu, shopping, menghabiskan uang hasil curian suaminya. Dari mana Sandra Dewi punya kemewahan hidup seperti itu kalau tidak dari suaminya? Terus dari mana suaminya Harvey Muiz mendapatkannya? Dari hasil mencuri hasil bumi Indonesiaku tercinta ini. Karena seperti kita tahu, Harvey Muiz, Helena, mereka CS itu ya, serombongan yang melakukan mencuri hasil bumi Indonesiaku tercinta ini adalah orang bermata sipit, keturunan Cina, Tionghoa ya. Harusnya tidak usah diberi ampun, jatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Dan ada lagi, saya setuju kalau disahkannya undang-undang bagi siapapun pelaku maling uang negara ataupun dengan kata sebutan korupsi ya, untuk perampasan aset dan memiskinkan para korupsi, itu saya setuju. Undang-undang itu harus disahkan di negeri Indonesia aku tercinta. Itu saya sangat-sangat setuju untuk pelaku korupsi agar dirampas semua asetnya dan dimiskinkan. Ya sama, ini sama seperti Sandra Dewi, Harvey Muiz, Helena Lim itu keturunan-keturunan bermata sipit ini yang sudah mencuri, maling hasil bumi Indonesia tercinta ini, yaitu timah ya. Jadi kalau Sandra Dewi ini seperti anteng-anteng ya, dan masih melakukan pembelaan diri ya, dan mencela-mencela, tidak fair dalam persidangan, saksi bisa jadikan tersangka juga. Karena satu mustahil seorang istri tidak mengetahui pekerjaan suaminya dan tidak menikmati hasil pekerjaan suaminya, itu omong kosong.